Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, kembali lagi kita akan mengadakan bimbingan klasikal ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Boleh oleh ketua kelas disiapkan? Silahkan disiapkan dan kita berdoa ya. Semuanya duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya siang hari ini? Baik, sehat semuanya? Sehat. Oke, Ibu, kalau Ibu tanya kabar, apa kabar gitu ya? Coba jawabnya sehat, semangat, dan bahagia. Oke, bisa diikuti? Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat. Oke, kita ulangi lagi ya. Apa kabarnya siang hari ini? Sehat, semangat. Oke, kita semua bahagia. Insya Allah ya, semuanya sehat, semuanya semangat untuk mengikuti bimbingan siang hari ini. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sylvia kenapa? Sakit. Terus ada lagi? Sandy sakit juga? Oke. Berdua ada lagi siapa lagi? Wah, banyak juga ya. Farel. Terus siapa lagi? Neng Bila. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir siapa lagi? Udah ada 4 orang berarti ya? Yang satu Neng Bila kenapa? Alpa. Terus tadi siapa? Farel sakit. Terus Sandy sakit dan Sylvia sakit juga. Oke, jadi ada 4 orang yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih yang sekarang sudah hadir. Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, kita hari ini mau ngapain? Kita hari ini akan membahas satu tema. Temanya tentang emosi ya. Nah, untuk apa? Agar kalian bisa memahami tentang emosi dan jenis-jenis emosi. Kemudian setelah itu kalian bisa mengelola emosi dengan baik sehingga kalian tidak sehingga kalian tidak akan mengalami konflik gitu ya dengan orang lain maupun dengan diri sendiri ya. Jadi kita akan membahas tentang apa tadi? Tentang emosi. Ya, ini tujuan dari layanan kita hari ini ya. Bimbingan kita hari ini akan ke sini. Kita akan membahas tentang apa itu emosi dan apa saja jenis-jenis emosi serta bagaimana cara mengelola emosi. Oke. Nah, ini kita akan pertama kita ada asesmen awal nanti, kemudian ada berbagi pengalaman, kemudian kita juga akan mengerjakan kuis nanti ya. Kuis tentang gambaran emosi. Terus menyimak video dan juga materi dari Ibu, kemudian kita diskusi juga dan kita akan akhiri dengan refleksi diri ya. Oke, ini kegiatan kita pada siang hari ini ya. Ada berapa kegiatan? 6 kegiatan. Oke, siap memulainya? Siap. Betul, siap? Siap. Semangat? Masih semangat? Oke, kita cek kesiapan dulu. Kita ice breaking dulu nih. Ibu punya satu games namanya tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Oke, pernah ada yang mengikuti ini? Pernah? Oke, jadi kalau Ibu bilang pagi tepuknya berapa kali? 1. Gimana? Kalau Ibu bilang siang? 2. Kalau Ibu bilang sore? 3. Kalau Ibu bilang malam? Tidak ada suara ya. Oke, bisa dicoba? Bisa. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada yang terjebak ya. Oke, coba kita coba lagi. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada di belakang ya. Oke, kita coba lagi. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sudah good ya, sudah bagus konsentrasinya. Kita coba acak sekarang ya, acak-acak ya.
Kita mulai dari sore, siang, malam. Belum ya, di sana masih konsentrasinya ya, dimulai lagi. Coba kita bilang pagi, siang, sore, pagi. Iya, pagi ada suaranya. Ada yang ragu-ragu tadi ya. Oke. Coba lagi. Sekali lagi kita cek konsentrasinya. Pagi, siang, malam. Malam, malam itu di silent-kan ya. Oke. Sekali lagi deh, Ibu cek lagi. Belum pada konsentrasi nih, belum pada siap menyimak ya. Oke, pagi, malam. Wah, paling kenceng ya. Pagi, siang, malam. Masih tetap ada yang kejebak ya, udah nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Bisa dilanjutkan? Bisa ya, kita lanjutkan dulu. Nih, ada pertanyaan begini. Emosi adalah tentang perasaan marah. Setuju atau tidak? Setuju. Siapa yang setuju angkat tangan? Emosi adalah tentang perasaan marah. Setuju? Setuju. Oke, turunkan tangannya. Kita ke yang berikutnya. Kita harus mengelola emosi untuk mencegah terjadinya konflik. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Yang tidak setuju ada? Tidak ada. Setuju semua ya? Oke, lanjut. Dalam pergaulan sosial, kita harus saling memahami satu sama lain. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Angkat tangannya dong setuju. Nah, setuju ya semuanya ya. Oke, lanjut. Mengetahui kondisi emosi diri dan orang lain itu penting. Setuju. Kok ragu-ragu setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Oke. Nah, ini kita bebas mengekspresikan emosi yang dirasakan tanpa memperdulikan kondisi sekitar. Setuju atau tidak? Cung yang setuju, Siapa yang tidak setuju? Oke, sisanya berarti setuju ya? Yang nggak ngacung. Semuanya ngacung setuju? Apa tidak setuju ini? Tidak setuju. Oke, dilanjutkan lagi ya. Nah, yuk kita berbagi pengalaman terlebih dahulu. Kalian pernah nggak merasakan perasaan tertentu? Bisa marah, kecewa, sedih, atau bahagia gitu? Pernah nggak? Pernah? Sering? Sering. Oke, apa yang kalian lakukan ketika misalkan marah, atau sedih, atau kecewa? Menangis. Terus apa lagi? Dipendam, diam. Terus apa lagi? Ada satu orang yang mau berbagi pengalamannya, boleh silahkan menceritakan ketika saya sedih saya bagaimana, atau ketika saya marah saya bagaimana. Oke, ada yang mau bercerita satu orang? Oke, boleh angkat tangannya. Siapa yang mau berbagi pengalamannya tentang perasaan yang pernah dialami? Oke, siapa ini? Raihan ya? Oh iya, boleh silakan bercerita bagaimana perasaan yang kamu rasakan apa dan kamu melakukan apa ketika merasakan hal itu. Menjawab waktu itu saya lagi KKP pas kemarin waktu. Lagi apa? KKP. KKP itu lagi apa tuh? Lagi kegiatan ya, kegiatan sekolah. Kepemimpinan. Oke, ya. Terus? Jadi yang membuat saya kecewa dan marah itu ketika saya diberikan materi yang tidak ada jelas unsurnya. Jadi kamu merasa emosi, kesal. Oke, apa yang kamu lakukan ketika kamu kesal dan emosi itu? Cuma berpikir aja Bu, berpikir mana yang lebih baik dan dipendam secara baik-baik gitu. Oh gitu, jadi tidak meluapkannya secara kata-kata atau perilaku yang kasar gitu ya? Tidak, jadi hanya memendamnya dalam hati ya. Oke, ada lagi yang sama atau ada yang pernah merasakan perasaan yang lain? Ada tadi Raihan merasakan kecewa ya, tadi kesel ya, seperti itu. Yang lain gimana? Ada yang merasakan sesuatu yang lain? Oh Raisa, gimana Raisa? Oh marah, akhirnya jadi sedih. Jadi gimana tuh? Ceritakan gimana? Kayak ada masalah gitu kan, aku suka jarang gitu. Jadi ya aku pendam terus makin lama kayak apa menjawab apa gimana sih? Kayak gitu deh intinya. Oh, jadi menangis. Oh, jadi perilaku yang ditampilkan adalah menangis gitu ya. Tidak melakukan apapun, hanya menangis saja. Oke, jadi perasaan bahagia gitu ya tadi ya. Marah ya. Sedih, jadi marah, kemudian
berujung sedih akhirnya menampilkan perilaku menangis. Dengan menangis itu dampaknya baik atau tidak Teh? Baik, oke. Jadi itu mungkin dirasakan Teh Raisa ya. Jadi ketika dia sedih dia menangis ya. Oke. Itu mungkin ada yang lagi yang mau berbagi lagi pengalamannya? Ada tidak? Cukup? Oke. Ibu lanjutkan boleh? Boleh. Oke, kita akan menyimak video. Yuk kita lihat videonya ya. Coba kita ini video tentang apa? Oke, coba kita lihat ya. Iya deh, kayaknya minta maaf duluan aja. Mau bilang minta maaf duluan itu lebih baik, meski bukan kita yang salah.
Joni, aku minta maaf. Kukumu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh. Maaf ya. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama kamu. Maaf ya, ternyata main sendirian itu gak enak banget loh. Iya, daripada bersukaan, mendingan temenan kan? Oke, itu ya. Jadi video gitu ya yang menunjukkan tentang emosi yang muncul gitu ya. Oke, kira-kira kalau yang kalian lihat gitu ya, emosi apa yang ditampilkan pada video tadi? Kira-kira? Ada emosi marah, terus apa lagi? Sedih, terus kecewa, merasa bersalah, terus apa lagi? Bahagia gitu ya. Nah, kira-kira tadi menampilkan emosi apa tadi yang pertama nih? Karakter yang pertama tuh dia apa? Yang pertama siapa? Joni. Joni gimana yang ditampilkannya seperti apa? Sedang membaca. Ya, sedang membaca, terus datang temennya, terus merusak bukunya. Akhirnya dia emosi ya, marah gitu ya. Kemudian dia berperilaku seperti apa ketika dia marah? Joninya tadi meluapkannya kepada temannya yang bernama siapa tadi? Ya, Andi ya, Andi tadi. Kemudian apa? Ternyata dengan begitu dia nyaman tidak? Enggak. Apa yang bentuk ketidaknyamanan yang dihadapi? Bermain sendirian, tidak ada teman. Jadi kan tidak enak gitu ya, hidup sendirian seperti itu ya. Pada akhirnya mereka meminta maaf. Jadi seperti yang tadi kalian lihat gitu ya, berperilaku kemudian melampiaskan, mengekspresikan emosi secara tidak baik itu akan berdampak tidak baik juga untuk kalian gitu ya. Jadi itu sebagai gambaran ya yang terjadi di kehidupan kita mungkin ya. Pernah kan kalian juga tadi merasakan emosi bahagia, tadi ada yang kecewa, ada yang sedih gitu kan ya. Tapi kan kita harus bisa gitu ya mengelolanya dengan baik sehingga tidak terjadi konflik atau ketidaknyamanan dalam diri kita dan juga orang lain ya. Oke, jadi itu ya. Atau ada yang mau menyampaikan lagi? Tadi ada hikmah apa yang diambil dari video tadi? Ada? Oke, gimana? Ada dua yang saya tanggap dari video tersebut. Oh iya, gimana? Hal negatifnya si Joni tidak bisa mengelola emosinya, jadi terjadinya konflik. Oh, dengan cara tadi ya meluapkan, dia langsung marah-marah gitu ya, tanpa tahu dulu jelas apa kenapa penyebabnya, kenapa bisa rusak gitu kan ya, tapi langsung meluapkan kemarahannya begitu ya. Terus apa lagi gimana? Positifnya si Andi berani meminta maaf duluan. Oke, itu kadang langka ya orang-orang yang merasa bersalah kemudian meminta maaf duluan. Oke, jadi itu berarti ada hal baik yang kita ambil dari video tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua ya. Oke, ini saatnya kita mengerjakan kuis nih. Kita ada kuis tentang gambaran emosiku gitu ya. Ibu sudah menyiapkan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi gitu ya. Oke ya. Jadi kalian, ini ibu bagikan ada pernyataan tentang emosi gitu ya. Nanti kalian coba cek ya. Emosi kalian itu termasuk yang stabil atau buruk atau bagaimana gitu ya. Kalian bisa memberikan jawabannya di sini ya. Oke, ibu bagikan dulu ya. Silakan diberi nama dan juga diisi ya nanti. Berapa orang ini? 6 ya. Ini berapa orang? Oh 8, kurang ya? 8 juga, oke. Silakan dibagikan ke belakang. Sembilan ya? Oke. Ini juga ya, silakan dikerjakan. Dibagikan ke belakang.
Ini ada 6 orang ya. Oke. Ini berapa orang? 7. Oke, sudah kebagian semuanya? Sudah, boleh dicek, dilihat dulu ya. Ini ada 30 pernyataan tentang apa yang kalian rasakan. Kalau kalian merasa sesuai, beri jawabannya 1 skornya. Kalau tidak sesuai, 0 ya. Jadi dijawab 1 untuk yang sesuai dengan keadaan kalian sekarang dan dijawab 0 untuk yang tidak sesuai ya. Silakan mulai dikerjakan, jangan lupa dikasih nama ya. Ibu kasih waktu 2 menit, udah beres ya? 2 atau 3 menit? 3 menit ya, silakan. Boleh, silakan. Skor 1 ya, kalau sesuai ya. Ini skor 0 kalau tidak sesuai dengan perasaan hari ini ya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dihitung seperti ini ya, dicek hasilnya. Kalian jumlahkan skornya ada berapa yang diperoleh, kemudian dibagi 30 dikali 100. Boleh memakai alat bantu hitung di HP-nya, kalkulator boleh ya, tapi nanti simpan lagi HP-nya ya. Oke, silakan. Dihitung kalau sudah. Nah, nanti dibagi 30 dan dikalikan 100. Bagi yang sudah mengerjakan. Dan ditulis hasilnya ya di bawahnya ya, hasilnya berapa. Sudah? Dibagi, misalkan kalian skornya pas dihitung ada 20 bagi 30 kali 100 gitu ya. Atau ada yang mungkin ada yang 15 gitu ya. Berarti 15 dibagi 30 dikali 100. Sudah teh? Belum. Sudah? Berapa hasilnya? Oh, oke, udah dihitung berarti. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dibagi 30. Dibagi 30. Sukar. Yang Sukar. nolnya apa yang satunya? Sukar itu apa? Sulit. Ibu, yang dihitungnya yang nolnya apa yang satunya? Yang satunya dong. Berarti 10 bagi 30 dibagi 100. Dikali 100. Salah. Dikali 100. Oke, boleh pakai alat bantunya. Sok 10 bagi 30. Berapa? Ya? Sudah, berapa hasilnya teh? 40 berarti di sini 40, tulis di bawahnya 40. Ya. Sudah? Nah, itu berarti hasilnya berapa? 33 ya, 33 hasilnya berarti ya. Oke, siapa lagi yang sudah perhitungannya? Teteh sudah dihitung? Dihitung aja. Ini ada angka satunya ada berapa? 13 berarti dibagi 30 dikali 100. Ya itu tuh ya, dibagi 30 dikali 100. Ya, berarti berapa? 63. Oke, silahkan ditulis 63. Oke, gampang ya, dibagi 30 dikali 100.
Ada berapa Teh? Hitung. 15 dibagi 30 dikali 100. Oke, sebelah sini ada yang sudah selesai. Hasilnya dituliskan ya. Di bawah, berarti di bawah. Iya. Oke, berapa ini udah? Ya, 33, 43. Oke, coba kita lihat ya. Di sini kriterianya adalah ketika hasilnya 0 sampai 20 berarti emosi kalian sangat baik. Kalau 21 sampai 40 berarti baik. Kalau 41 sampai 60 cukup baik. 61 sampai 80 buruk. Emosinya berarti belum stabil ya emosinya gitu ya. Dan ini kalau 81 ke atas berarti dia sangat tidak stabil, emosinya tidak baik gitu ya. Sehingga harus ditingkatkan keterampilan mengelola emosinya gitu ya. Jadi udah ada hasilnya semua kan ya. Jadi kalian sudah punya gambaran tentang emosi yang kalian miliki. Stabil, tidak stabil, atau memang kurang baik gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sebagai acuan kalian. Berarti saya harus berlatih lagi untuk mengelola emosi dengan baik gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Bisa disimpan dulu itunya ya, nanti dikumpulkan ya, disimpan dulu aja. Kalau sudah selesai, Ibu mau lanjutkan ke bagian berikutnya. Sudah siap? Oke, pagi, siang, malam. Oke, konsentrasi dimulai ya. Pagi, sore, siang, malam. Oke, good. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan ada sedikit materi, sedikit pembahasan. Nah itu, apa itu emosi? Nah emosi itu adalah sebagai perasaan yang muncul dari suatu respon tertentu gitu ya. Sehingga perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran kita, perilaku kita, dan sikap yang kita tampilkan. Jadi sebuah perasaan ya, perasaan tertentu yang muncul dalam diri kita atas respon dari suatu kejadian gitu ya, seperti itu. Jadi tadi emosi ini sangat luas cakupannya gitu ya, yang bisa mempengaruhi sikap kita, pikiran kita, dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, Ibu sampaikan di sini bahwa nih contohnya gitu ya, saat kamu merasa senang, apa pada umumnya kalian akan tertawa gitu ya, akan tersenyum gitu ya, kemudian bisa berinteraksi dengan orang tuh dengan bahagia gitu ya, ketika kamu dalam kondisi yang senang gitu ya, seperti itu. Tapi sebaliknya ketika marah, justru mungkin yang ditampilkannya sikapnya itu kurang menyenangkan gitu ya. Bahkan orang tuh melihatnya sangat buruk gitu ya, sangat jutek gitu ya, seperti itu ya, ketika kita lagi marah gitu ya. Nah, atau misalkan di sini, saat jalan kaki sendirian di malam hari gitu ya, tiba-tiba kamu mendengar suara tawa perempuan. Kira-kira yang muncul perasaan apa? Takut. Terus sikap yang dilakukannya apa perilakunya? Lari kan gitu ya. Itu ya, jadi emosi itu seperti itu ya. Jadi yang namanya emosi itu pasti akan ada respon dari perasaan kita gitu ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana emosi ini bekerja gitu ya. Kita pasti akan lari dong gitu ya, karena takut untuk tetap ada di sana ketika ada suara-suara yang menakutkan gitu ya. Perasaan yang munculnya adalah emosinya emosi takut. Kemudian perilakunya adalah lari menuju ke tempat yang lebih aman gitu ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini emosi itu bukan tentang marah saja gitu ya. Tadi yang menyebutkan emosi itu tentang marah saja, siapa tadi yang setuju? Nah, tadi kan berarti ada kekeliruan ya. Jadi emosi itu bukan hanya tentang marah. Emosi itu ada bahagia, ada sedih, ada jijik mungkin, ada marah, ada takut, terkejut, itu namanya emosi gitu ya. Jadi emosi itu bukan hanya tentang marah saja, tapi banyak turunannya. Misalkan kalian merasa malu atau kesepian atau benci, cemburu, itu namanya emosi juga sama gitu ya. Kira-kira nih biasanya kalau kalian merasa iri itu karena apa biasanya? Karena orang lain misalkan punya kebahagiaan, ya mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Kemudian kalian merasa muncul rasa iri, itu juga namanya emosi gitu ya, seperti itu. Jadi emosi itu banyak gitu ya, bukan hanya tentang marah saja.
Atau misalkan kalian pernah ngerasa bosan gitu ya, penat gitu, itu namanya juga emosi gitu ya. Emosi yang muncul, bosan, penat itu misalkan karena terlalu banyak belajar, akhirnya muncul perasaan emosi bosan gitu ya. Sehingga ini juga namanya emosi gitu ya, bosan, penat, namanya itu emosi juga gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu gitu ya, beberapa hal yang bisa kalian lakukan dalam mengelola emosi kalian. Terima dan rasakan emosi itu. Jangan ditahan ya. Jangan ditahan-tahan, kalian lagi marah tapi berusaha untuk memendamnya gitu ya. Kalau kalian marah ya udah terima bahwa saya sedang marah gitu dan rasakan emosi itu gitu ya. Kemudian ekspresikan dengan kata-kata. Nah, biasanya ketika diekspresikan atau diucapkan, diungkapkan dengan kata-kata biasanya lebih lega biasanya gitu ya, lebih ngemplong ketika apa yang dirasakan itu disampaikan kepada orang lain gitu ya. Cari temen yang dipercaya gitu ya, jangan sampai cari temen yang malah ngomporin, tapi harus kayak tadi tuh yang di video, bisa ngasih solusi gitu ya, bukan malah memanas-manasi gitu ya, seperti itu ya. Kemudian identifikasi emosi apa sih yang muncul dalam diri kita itu, apakah kita lagi bahagia, apakah kita lagi marah, atau kita lagi senang, atau apa gitu ya. Identifikasi apa yang menjadi penyebab kita merasakan itu gitu ya. Kemudian yang keempat apa ini? Evaluasi kesehatan emosi. Maksudnya gimana tuh? Coba kalian cek ya, ketika kalian lagi marah atau terlalu sering marah gitu ya, bagus nggak buat diri kalian gitu ya? Enggak kan? Terlalu banyak bersedih, bagus nggak buat diri kalian? Tidak. Jadi evaluasi ya, efeknya itu mungkin berdampak buruk buat kita gitu ya, sehingga harus diperbaiki. Kemudian yang kelima apa? Ya, kenali penyebab emosi negatif. Apa sih yang menyebabkan kita mengalami emosi itu? Kalau kita udah tahu penyebabnya, maka kita akan tahu gimana cara mengatasinya atau menjauhinya gitu ya. Karena kita, saya nggak akan kesana, soalnya kalau saya kesana pasti akan kecewa gitu kan ya. Akhirnya bisa mengantisipasi agar emosi itu tidak hadir gitu ya dalam kehidupan kita. Ubah cara merespon kita gitu ya dalam emosi kita gitu ya. Ubah cara ngeresponnya. Kalau selama ini kita selalu pakai respon yang negatif, maka kita ubah menjadi lebih positif gitu ya. Jangan sampai nanti kita itu terus-terusan cara yang itu aja yang dipakainya gitu ya. Misalkan kalau lagi marah ya, misalkan suka ngerusak barang. Rugi nggak? Buat siapa? Iya, buat diri sendiri juga rugi gitu ya. Misalkan ngebanting HP, akhirnya nanti nggak dibeliin HP lagi, kalian nggak punya HP akhirnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ubah cara merespon emosi. Kemudian ekspresikan dengan tepat. Kalau lagi marah tuh pengennya tadi ngomong gitu ya, menyampaikan atau langsung memarahin orang gitu ya. Tapi kita coba cari waktu yang tepat kapan bicaranya. Jangan sampai lagi emosi banget kita ngomong kemana-mana gitu ya. Tapi tenangkan diri dulu, kemudian kita cari waktu yang tepat kapan kita harus membicarakan itu dengan orang lain gitu ya, atau dengan teman yang membuat kita marah tadi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada berapa? Ada 7 gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Bisa diingat apa? Coba kita sebutkan satu apa? Oke, yang kedua? 3? 4? Oke, lanjut 5? 6? Dan terakhir? Ya, ekspresikan dengan tepat ya. Jangan sampai kita marah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau bisa kita ubah cara kita dalam menyampaikan emosi marah kita gitu. Emosi sedih kita juga harus kita ubah caranya. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Ini tentang emosi ya. Jadi ada pemahaman baru nggak yang kalian dapatkan? Ada. Pertama tentang macam-macam emosi ya. Jadi emosi itu bukan hanya tentang marah saja, tapi yang namanya sedih, kecewa itu sama namanya emosi juga ya. Oke, mari kita mari kita diskusi dulu ya. Mari kita diskusi dulu tentang bagaimana sih cara yang tepat untuk mengelola emosi gitu ya. Oke, mari silahkan kalian mungkin bersama teman sebangkunya
boleh untuk mendiskusikan gitu ya, gimana sih cara mengelola emosi yang baik gitu ya. Misalkan emosi marah gitu ya atau emosi kecewa. Jadi sebutkan emosinya dan gimana cara mengelolanya agar tidak berdampak negatif kepada diri sendiri juga orang lain gitu. Coba silakan bergabung bersama teman di sebangkunya. Boleh berdiskusi, kalian membahas tentang satu macam emosi saja gitu ya. Silakan satu macam emosi kalian diskusikan dan menurut kalian gitu ya, sampaikan gimana cara positif dalam menyikapi emosi tersebut. Silahkan. Coba nanti kalian dapat satu tips gitu ya dari teman kalian untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi boleh ya pilih satu emosi apa saja, kemudian diskusikan bersama teman sebangkunya gimana caranya agar diekspresikan dengan positif gitu ya, seperti itu. Biar sedihnya nggak merugikan orang lain, biar kecewanya tidak mengecewakan orang lain juga gitu ya. Silahkan. Oke, diskusi ya, silahkan berdiskusi bersama teman-temannya. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit saja ya untuk berdiskusi. Kalian boleh pilih satu, kamu sama siapa diskusinya? Sini aja bertiga ya, sok. Pilih satu emosi apa saja yang kalian ingin sampaikan dan kalian kasih cara untuk mengekspresikannya dengan positif ya. Ini juga sama ya, Teteh kesana aja berarti ya. Ditulis boleh, ya. Ditulis ya. Ya, tapi ada catatan gitu mungkin ya. Boleh sambil nulis ya, sambil nulis ya. Teteh ke sini ya berarti ya. Bertiga. Satu aja, satu. Oh iya, satu buku boleh. Satu emosi ya, satu perasaan emosi apa saja terserah kalian. Silakan berdiskusi. Ya. Ya, boleh, sok. Diteruskan ya diskusinya. Sudah, Teteh milih emosi apa? Kecewa, oke. Bagaimana caranya agar kecewa itu tidak berdampak negatif kepada orang lain gitu ya. Cara mengelolanya seperti apa ya. Oke, mungkin ini ya, ini macam-macam emosi yang bisa kalian ambil contohnya, silahkan. Ini banyak sekali gitu ya. Boleh satu, boleh lebih dari satu juga boleh. Oke, sudah selesai? Udah, oke, ada yang sudah beres? Udah, oke, jadi kalian sudah memilih satu emosi ya, satu macam emosi. Mungkin ada yang memilih bahagia, ada? Ada yang memilih emosi bahagia? Ada tidak?
memilih emosi marah? Ada? Ada. Ada yang memilih emosi kecewa? Ada, oke. Ada yang memilih emosi sedih? Ada, oke. Jadi coba Ibu pengen tahu gitu ya, bagaimana cara yang positif dalam menampilkan emosi tersebut ya. Coba kita mulai, kalau ada yang mau menyampaikan boleh atau Ibu tunjuk nih. Oh, dari sana. Emosi apa yang ditampilkan, yang dipilih? Emosi sedih. Gimana caranya untuk mengelola emosi sedih itu agar tidak berdampak buruk gitu? Gimana? Cara mengelola emosi sedih kita bisa meluangkannya dengan hal-hal yang negatif, positif, Yang positif. seperti bermain game atau menjalankan hobi yang kita sukai. Menjalankan hobi yang disukai gitu. Jadi pengalihannya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat ya tadi ya. Hobi apa yang AA suka apa? Misal seperti mancing atau main basket. Oh, jadi itu bisa meredam kesedihan gitu ya, daripada terus-terusan nangis gitu ya, atau terus-terusan bersedih ngurung diri di kamar, enggak ya? Ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang bisa menenangkan tadi ya, seperti apa, melaksanakan atau melakukan hobi yang disukai tadi ya. Oke, itu ya. Jadi kalian pun mungkin bisa ya ketika bersedih itu melakukan hal-hal yang disukai gitu ya. Jadi biar sedihnya itu bisa teralihkan dan kalian tidak larut dalam kesedihan. Mungkin ada yang memilih emosi yang sama, sedih? Ada yang memilih emosi sedih? Ada? 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 Ada yang mau disampaikan lagi? Emosi apa tadi, sedih? Emosi marah gimana kalau lagi marah? Cara mengatasi emosi marah, terima emosi marah kita itu dan rasakan, lalu bersabar sehingga emosi marah kita menurun, lalu omongkan atau luapkan dengan orang yang membuat kita marah sehingga bisa saling mengerti dan saling memaafkan. Oh gitu, jadi dikomunikasikan gitu ya, jangan sampai nanti dipendem aja gitu ya tanpa disampaikan kepada orangnya gitu ya. Jadi lebih baik dikomunikasikan tapi di waktu yang tepat ya, jangan sampai di waktu pas kita lagi marah-marahnya gitu ya. Karena nanti kalau lagi marah itu biasanya suka keluar kata-kata kemana-mana gitu ya. Nah seperti itu, jadi menenangkan diri dulu, kemudian lalu baru kita berbicara kepada orang tersebut ya. Oke, ada lagi emosi apa? Emosi bahagia. Emosi bahagia, gimana teh biar emosi bahagianya itu bisa berdampak baik? Bahagia kita bisa terjadi karena kalau kita menjalin hubungan yang positif seperti menjalin hubungan baik dengan teman dan keluarga. Terus kan bahagia juga kan bisa tersenyum juga dapat meningkatkan mood seseorang atau diri kita sendiri. Kalau ingin bahagia kalian juga harus menghindari stres berlebihan dan juga memikirkan masalah-masalah begitu, karena itu bisa menjadi penghalang kebahagiaan. Oh, jadi tadi dengan cara banyak tersenyum gitu ya. Jadi mengekspresikannya dengan menebarkan senyum kepada orang lain gitu ya, sehingga orang lain pun akan mengambil hal positif dari diri kita gitu ya. Karena kalau kita menampakkan wajah yang ceria gitu ya, akan membuat mood orang juga menjadi lebih baik gitu ya. Oke, jadi tidak berlebihan sampai kita jingkrak-jingkrak di mana-mana gitu saking kita senangnya, enggak ya, tapi kita bisa mengendalikan emosi bahagia kita. Oke, yang lain ada yang mau berbagi lagi? Ada? Oke, masih ada, silakan. Tadi sama, marah. Oke, marah gimana caranya? Yang pertama pastinya menenangkan diri. Ya. Yang kedua berpikir positif. Yang ketiga memilih situasi atau tempat. Yang keempat memikirkan dampak marahnya. Yang kelima mengalihkan perhatian. Dan yang ketujuh lakukan apa kegiatan yang paling kalian sukai. Oke, jadi kalau lagi marah itu yang pertama kali dilakukan adalah menenangkan diri dulu ya. Jadi kalau ada perasaan marah berarti kita harus tenangkan dulu, jangan terbawa amarahnya gitu ya. Ibu kasih tips deh ya, jadi kalau kalian lagi marah, kalian merasa lagi kesal sama seseorang, coba kalian duduk gitu ya, atau coba kalian tarik nafas, hembuskan gitu ya, tarik nafas, hembuskan sampai 3 kali, itu biasanya lebih tenang gitu ya. Jadi jangan dulu langsung di ini gitu ya, diungkapkan gitu, tapi coba tenangkan dulu biar kita tuh bisa berbicara dengan baik gitu ya. Karena kalau nggak begitu pasti akan keluar apapun yang ingin kita sampaikan
bisa jadi itu kan kata-kata yang negatif yang akhirnya bisa menyakiti orang lain ya, seperti itu ya. Jadi coba kita tenangkan dulu dengan tadi tarik nafas gitu ya, lalu keluarkan gitu ya, sampai 3 kali nanti kita bisa lebih baik ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan lagi ya. Ibu yakin semuanya punya cara masing-masing dalam mengelola emosinya. Tapi jangan sampai berefek negatif ya, tapi harus ke arah yang positif dan bisa berdampak baik pada orang lain dan juga diri sendiri ya, seperti itu. Oke, ini kesimpulannya gitu ya. Berarti coba kita simpulkan, mengelola emosi itu penting apa tidak? Penting. Agar apa? Agar tidak. Jadi perlu sekali kita untuk dapat mengontrol dan mengelola emosi dengan baik ya. Kemudian salah satu keterampilan penting yang bisa gitu ya, yang bisa kita latih gitu ya. Jadi itu perlu kita latihan untuk bisa mengelola emosi gitu ya. Nah ini gitu ya, ekspresikan dengan tepat sehingga tidak berdampak negatif kepada sekitar kita gitu ya. Dan ini tadi yang perlu banget kita garis bawahi bahwa emosi itu perlu dilatih ya, mengelola emosi itu perlu dilatih gitu ya. Karena kalau nggak latihan, kita pasti akan terpancing terus untuk melakukan hal-hal yang negatif bisa jadi gitu ya. Jadi perlu dilatih untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Oke. Ini kesimpulannya ya. Jadi itu pokoknya kita jadi tahu bahwa emosi itu banyak sekali macamnya dan kita perlu mengelola emosi itu dengan baik gitu ya, agar berdampak baik juga untuk kita semua ya, seperti itu. Oke, ini ada refleksi diri bahwa ini pertanyaan nih, sudahkah kita mengekspresikan emosi dengan tepat? Coba, adakah kalian di sini sudah merasa saya tuh sudah mengekspresikan emosinya dengan tepat gitu ya? Atau masih ada yang masih perlu latihan lagi? Masih perlu dilatih lagi? Oke, itu refleksi diri ya. Jadi kalian bisa jawab sendiri, kemudian kalian ambil pelajarannya bahwa saya itu ternyata perlu melatih keterampilan mengelola emosi gitu ya. Terus yang kedua, apa yang akan dilakukan agar emosi yang hadir tidak merugikan diri sendiri dan orang lain? Tadi kan udah ada ya beberapa orang yang menyampaikan, Ibu rasa kalian juga sudah menuliskannya. Jadi tolong gitu ya, kalau sudah tahu gitu ya dampak buruknya ketika tidak diekspresikan dengan tepat, maka kita harus bisa belajar untuk melatih mengelola emosi kita dengan baik ya, seperti itu ya. Jadi ini refleksi buat diri kalian gitu ya, bahwa selama ini bagaimana cara kita mengelola emosi, apakah sudah baik atau belum ya, seperti itu. Oke, ini ada isian yang harus kalian isi ya. Ini bentuknya nanti Google Form, nanti akan ada evaluasi dari hasil bimbingan kita siang hari ini. Nanti Ibu bagikan ke sekretaris ya, linknya ya. Jangan lupa untuk diisi. Tidak harus sekarang, nanti setelah bimbingan ini selesai boleh kalian coba isi ya. Jadi sekarang Ibu akan membagikannya kepada sekretaris nanti. Ini link yang perlu kalian isi sebagai hasil dari bimbingan siang hari ini. Oke, siap? Siap, oke. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah cukup, oke. Berarti ini adalah ya, akhir dari sesi bimbingan kita siang hari ini. Oke, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengelola emosi dengan baik sehingga kita bisa berdampak positif bagi orang lain dan juga buat diri kita sendiri ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.